Karena kan Pak Jokowi kaget kalau dia tahu rasio kelulusan S2 dan S3 di Indonesia hanya 0,45% doang gitu. Gangguan kesehatan mental kalian tuh besar banget nih. Lagi nganggur, di rumah banyak masalah. Pemerintah juga nggak peduli. Yang dikhawatirin tuh bukan kalian, yang dikhawatirin tuh pajak-pajak kalian. Kata tersier artinya untuk orang-orang yang sudah berkemampuan atau berkecukupan. Artinya secara tidak langsung Bu Titi ngomong, lu kalau miskin gak usah kuliah. Itu yang ditangkap sama netizen Indonesia. Capek gua, capek banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Teman-teman semua, kali ini kita akan membahas ya tentang kuliah yang mahal. Ketika lulus sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Ketika itu ada menteri yang mengatakan nanti jika banyak yang nganggur otomatis pajak pun berkurang. Nah lalu siapa ini yang akan disalahkan? Dan lucunya lagi ada menteri yang mengatakan bahwasanya pendidikan itu, kuliah itu, S1 itu kebutuhan tersier yang dimana ya boleh-boleh saja orang mau kuliah S1 atau tidak. Intinya ini bukan kebutuhan yang harus dipenuhi ya. Coba bayangkan bagaimana mungkin Indonesia ini akan banyak tumbuh pemuda-pemuda yang berpendidikan jika untuk menjadi S1 saja udah harus mengeluarkan uang yang banyak dan pemerintah malah justru lepas tangan. Dan tentunya hal ini diprotes oleh banyak orang ya. Bahkan akhirnya Pak Anies pun memberikan statementnya mengenai pendidikan ini. Oke teman-teman semua, langsung saja kita bahas ya menurut pandangan para netizen. Ini dia videonya. Kok bisa orang Kemendikbud ngomongnya gitu? Kuliah itu sifatnya nggak wajib, jadi itu adalah pilihan. Biaya pendidikan mahal, biaya pendidikan tinggi adalah pilihan alias pendidikan tersier. Dalam konteks global, sebuah negara maju dapat dilihat dari tingkat pendidikannya, Pak, Bu. Pendidikan kita aja udah tertinggal 128 tahun dari negara lain. Bahkan tingkat lulusan pendidikan jenjang SD dan SMP itu paling dominan di Indonesia. Hal ini yang juga dapat memicu terjadinya pembodohan dalam skala kehidupan masyarakat. Dalam dunia pendidikan yang ideal, setiap individu seharusnya memiliki akses yang sama terhadap pendidikan tinggi tanpa dibatasi oleh kemampuan finansial. Namun faktanya dan realitanya yang terjadi seringkali bertentangan dengan idealisme tersebut. Baru-baru ini Kemendikbud menyatakan bahwa pendidikan tinggi bukanlah bagian dari wajib belajar dan sifatnya adalah pilihan. Tentu jelas hal ini menimbulkan gelombang kritikan karena dianggap tidak memperlihatkan kesulitan yang dihadapi oleh banyak calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi mereka. Hal ini juga memicu biaya pendidikan tinggi yang mahal menjadi penghalang utama bagi sebagian besar masyarakat. Dengan mengklasifikasikannya pendidikan tinggi sebagai pilihan, pemerintah seolah-olah mencuci tangan dari tanggung jawabnya untuk menyediakan pendidikan yang terjangkau bagi kita semua, teman-teman. Dan hal ini jelas menciptakan kesenjangan sosial, di mana hanya mereka saja yang mampu untuk melanjutkan pendidikan tinggi, sementara yang tidak mampu harus puas dengan pendidikan dasar atau menengah saja. Miris, teman-teman. Lucu. Pendidikan adalah investasi jangka panjang, Pak Bu, bagi sebuah negara. Dengan membatasi akses terhadap pendidikan tinggi, kita membatasi potensinya juga, pertumbuhannya juga, intelektualnya juga, dan ekonomi negara. Pemerintah seharusnya berupaya untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tinggi, bukan hanya mereka yang memiliki keuangan yang cukup. Share pendapat kalian soal ini, teman-teman. 10 juta Gen Z di RI nganggur. Wamenkeu khawatir setoran pajak jeblok. Wamenkeu khawatir setoran pajak jeblok. Wajar aja ya. Gangguan kesehatan mental kalian tuh besar banget nih. Lagi nganggur, di rumah banyak masalah. Pemerintah juga nggak peduli. Yang dikhawatirin tuh bukan kalian, yang dikhawatirin tuh pajak-pajak kalian. Aduh, kalian nggak marah kayak gini ini? Kok gua sih marah betul. Kacau. Benar kata abang yang kemarin itu ya, ada di video ini ya, bahwasanya rakyat Indonesia sekarang ini nggak pemarah kok. Maksudnya mau diapain juga sama pemerintah ya diem aja gitu, biasa aja gitu loh. Yang penting makan gratis lah pokoknya ya. Kita lanjut lagi. 10 juta Gen Z Indonesia nggak jelas nasibnya. Kerja kagak, kuliah kagak, maunya apa? Lagian Gen Z itu juga bingung. Mau dia ngambil berpendidikan, biayanya mahal, udah gitu ditambah UKT naik. Dia mau kerja regulasinya berbelit-belit, banyak proses orang dalam. Bingung kalau nggak pinter-pinter cari relasi nggak bisa. Yang jadi malunya ini sampai kesorot berita. Kan malu seharusnya negara.
Samping itu, kepala negara kita malah bingung dengan hasil kinerja sendiri. Dia kaget kalau tingkat pendidikan tinggi itu di Republik Indonesia rendah. Yang gak usah pakai kaget, Pak, kan itu hasil kinerja Bapak. Nggak pernah mentingin pendidikan, cuma mentingin keluarga. Lagian, dari sekian banyak demo UKT yang ada, yang lucunya, Mendikbudnya, pembantu presiden, cuma ngasih statement kayak begini. Kalau pendidikan itu sifatnya tersier, kebutuhan bukan kewajiban. Tersier itu adalah kebutuhan yang bersifatnya mewah. Beginilah, kalau pendidikan itu ditempatkan pada kebutuhan, bukan sebagai dasar atau landasan, pasti nilai pentingnya juga nggak bakalan ada. Dia bisa digaris besari cuman buat orang-orang yang mampu lah. Ya orang-orang miskin kayak kita jangan harap. Lagian yang gue heran, pendidikan gratis, ya rakyat Indonesia belum tentu pada mau kuliah. Ini malah disuruh bayar mahal, mangkinan kagak mau kuliah. Jadi gak usah pakai kaget. Tingkat pendidikan tinggi di Republik Indonesia itu rendah, karena tahun makin sononya udah pasti makin rendah, makin bego, makin tolol. Karena pendidikan itu nggak dijadikan landasan dasar, cuma dijadikan kebutuhan gimana mau menuju Indonesia emas. Kalau yang bisa ngakses pendidikan cuma anak-anak penjabat doang. Apa emang itu tujuannya? Iya. Aku kaget banget sama statementnya Pak Jokowi. Aku ikutan kaget gitu. Karena kan Pak Jokowi kaget kalau dia tahu rasio kelulusan S2 dan S3 di Indonesia hanya 0,45% doang gitu. Jadi kan gue ikutan kaget juga. Pak Jokowi kaget, gue selatnya rakyat tuh harus dukung juga dong, sama-sama kaget gitu. Jangankan S2 dan S3, S1 aja yang pernah gue lihat ya, persentase itu kayak cuman sekitar 5% ke bawah gitu. Kurang dari 5% di seluruh Indonesia ya, masyarakat Indonesia yang lulusan S1 cuman berapa persen doang gitu. Dikit lah pokoknya. Terus mungkin lu bilang, masa sih dikit, teman-teman gue pada lulus semua, gue kuliah, gue S1. Ya kemungkinan karena lu beruntung gitu. Entah lu tinggal di kota besar atau mungkin di second city atau mungkin di pedesaan, tapi mungkin orang tua lu juga bisa ngebiayain lu kuliah, atau bahkan lu sendiri yang biayain diri lu kuliah gitu. Jadi ya merasa beruntung lah gitu. Kita sama-sama lulusan S1. Tapi kalau mau di total ya S1 aja dikit banget gitu. Cuma kan udah dibalas sama jajarannya Pak Jokowi juga, sama Kementerian Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Budaya gitu ya. Kemendikbud Ristek, banyak banget ya singkatannya. Kan katanya S1 tuh tersier gitu, nggak wajib gitu. Makanya ketika Kemendikbud merespon isu UKT mahal, ya jawabannya kan karena S1 juga pendidikan tersier gitu, nggak wajib ya. Ya kan udah dijawab sendiri sama Kemendikbud. Tapi kan Pak Jokowi kaget. Tapi udah dijawab sama Kemendikbud. Tapi Pak Jokowi kaget. Tapi udah dijawab kan sama Kemendikbud. Tapi Pak Jokowi kaget gitu. Maksud gue, sebelum sama-sama saling mengeluarkan pernyataan gitu ya di media atau di press atau di rapat lah, kan bisa di grup WhatsApp dulu gitu ya. Mereka nggak ada grup WhatsApp apa atau gimana? Misalnya kayak Pak Jokowi sebelum bikin statement gitu ngechat dulu gitu di grup WhatsApp sama Kemendikbud, Brodikbud gitu misalnya, Kemendikbud gitu. Brodikbud, ini kok saya heran banget ini S2 sama S3 dikit banget di Indonesia cuma 0,45% gitu. Kenapa nih? Kan bisa nanya gitu ya di grup WhatsApp ya. Terus mungkin kayak Kemendikbud jawab, gini Pak Jo, anjay. Ya kan S1 tuh nggak wajib, cuma tersier doang. Jadi nggak apa-apa lah gitu, nggak wajib-wajib banget. Kan bisa lihat grup WhatsApp gitu ya. Baru ntar cari jalan tengahnya, terus baru diomongin gitu ke kita, ke media gitu, ke press. Ini kan kayak saling nggak klop gitu. Yang satu ngomong A, satu ngomong B gitu. Nggak ada hubungan tuh, jadi kayak bertolak belakang gitu loh. Yang satu bilang ya nggak wajib, yang satu heran gitu. S2 dan S3, sedangkan kalau emang pendidikan S1 menurut Kemendikbud itu nggak wajib, maksudnya yang tersier ya, terhadap respon UKT mahal, ya masalahnya lowongan pekerjaan aja kebanyakan minimal S1 ya. Kita nggak usah ngomongin, ini gue banyak nih lihat komentar-komentar kayak, ya lu ngeliatnya kayak satu doang, lu lihat dong buruh pabrik, itu kan cuma SMA. Sorry ya, ini bukan merendahkan profesi buruh pabrik ya. Cuma maksud gue, yang lu bandinginnya cuma buruh pabrik doang gitu, atau mungkin barista, atau mungkin apa. Ya kan banyak juga pekerjaan-pekerjaan lain yang minimal S1 gitu. Minimal lulusan S1 atau seenggaknya ada ijazah yang sementara itu aja, atau mungkin lagi magang ketika dia lagi S1. Ya kan banyak gitu, nggak cuma satu pekerjaan doang dong yang lu bandingin. Ya sama kayak misalnya jadi buruh pabrik, minimal lulusan SMA, gue lulusan SMP lagi.
ya kan masih ada pembantu bro, ya, jangan kayak gitu. Terus ya kan masih bisa jadi pengusaha, ya nggak gitu juga kan, kita lagi ngomongin standar minimum orang diterima kerja di perusahaan kan, kebanyakan juga S1 gitu, walaupun banyak juga yang syarat minimumnya SMA atau mungkin SMP sederajat dan lain-lain lah, atau mungkin SD juga ada kali ya. Ya cuman kan banyak juga pekerjaan yang S1 gitu. Jadi gimana nih maksudnya nih? Saya bingung, Anda bingung juga. Siapa lagi yang bingung? Pak Jokowi lebih bingung. Bingung semua. Yang punya negara juga bingung kok. Waduh, ya udahlah bingung semua aja. Yang penting makan siang gratis lah. Kita lanjut lagi ke videonya. Emang susah Pak Nadiem, Bapak basicnya tuh adalah bisnis. Jadi jangan ngurusin pendidikan Pak, saran dari saya. Mindset Bapak tuh untung rugi, ngurusin pendidikan. Pendidikan tuh nggak bisa dinilai dari untung rugi Pak. Masalah SDM kita tuh emang butuh pendidikan. Banyak orang yang baru ngelihat judul berita langsung memberikan komentar, tidak nonton sampai habis langsung kasih komentar. Banyak Pak di video saya sebelumnya, banyak banget itu, Bapak bisa lihat aja sendiri dah. Tapi poin gue adalah di banyaknya kampus demo masalah UKT naik, ya kan? Itu Kemendikbud minim statement. Baru kemarin tanggal 15 yang gue tahu adalah Bu Titi mengomentari nih masalah UKT, ya kan? Dan dibahasakan lah kalau seandainya pendidikan tinggi itu adalah bukan hal yang wajib, adalah hal yang tersier. Kan dihujat netizen nih, dirujak netizen, banyak yang mengomentari, ya komentar agak kasar ya. Tapi kalau gue pribadi, menurut gue Bu Titi ini nggak salah, tapi tidak benar. Nggak salahnya di mana? Nggak salahnya emang benar, program kita ada 12 tahun sekolah wajib dari SD sampai SMA. Tapi nggak benernya adalah statement itu artinya menyakitkan buat teman-teman yang menengah ke bawah. Kata tersier artinya untuk orang-orang yang sudah berkemampuan atau berkecukupan. Artinya secara tidak langsung Bu Titi ngomong, lu kalau miskin gak usah kuliah. Itu yang ditangkap sama netizen Indonesia, termasuk saya berpendapat seperti itu. Karena bahasanya tersier. Karena tersier itu buat orang-orang menengah ke bawah, ya bukan yang harus dikejar. Yang dikejar adalah kewajiban. Kewajiban itu adalah makan, bertahan hidup, itu baru kewajiban. Nah, kalau misal Bu Titi berstatement seperti itu, artinya pemerintah menganggap pendidikan staraf S1 atau mungkin perguruan tinggi itu adalah hal yang tidak wajib dan tidak harus dialokasikan dana semaksimalnya untuk pendidikan kita. Yang dimana menurut gua itu blunder besarnya Indonesia. Kenapa? Karena kan program Pak Jokowi kan sangat baik ya, sangat bagus ya, yaitu Indonesia Emas 2045. Tolonglah, pendidikannya itu harusnya lebih dikejar ketimbang pembangunan. Pembangunan memang penting, tapi pendidikan itu lebih penting menurut gua. Karena capek punya negara bagus, ya kan, kota-kotanya maju, tapi SDM-nya rendah, tapi literasi membacanya kurang. Itu lebih menyakitkan Bu, Pak, mohon maaf, terima kasih sebelumnya. Ya, gua nggak bilang gua lebih baik dari siapapun, tidak. Tapi menurut gua Pak Nadiem ini statementnya masih mindsetnya itu masih bisnis, ngomongin untung dan rugi. Mungkin kan netizen ada yang nyerang gua, ya lah tapi kan ya emang pendidikan gak pakai duit. Iya benar, justru karena gue tahu itu pakai duit, APBN harusnya diarahin ke sana, bukan buat hal yang lain dulu. Pendidikan itu lebih penting menurut gua. Kalau bisa dibanyakin kampus, kayak Pak Prabowo pernah ngomong kan mau dibanyakin kampusnya, nanti ada 300 kampus dan lain segala. Itu yang harusnya diutamakan. Programnya bagus tuh Pak Prabowo ya. Awas tuh pada bilang gue gak suka Pak Prabowo. Enggak, gue suka Pak Prabowo. Oke, jadi poin gue adalah ya Pak Nadiem jangan jadi menteri lagi Pak nanti di 2024. Nanti di Oktober nih, kalau bisa jangan jadi menteri pendidikan lagi, please banget. Menteri yang lain boleh deh, yang basicnya bisnis, tapi kalau pendidikan gak usah Pak. Selama mindset Bapak masih untung dan rugi. Oke, dadah, bye-bye. Aman gak ya? Iya benar sekali ya, gue setuju dengan ide abang ini. Nah ini ada video ya yang mungkin Pak Nadiem harus dengar nih. Harus dengar nih, coba kita lihat dulu videonya. Saudara, kesehatan nggak bayar. Subsidi listrik, subsidi BBM. Kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang.
Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Coba denger nggak? Tadi Pak Prabowo mengatakan apa? Pendidikan gratis ya. Ya gue nggak tahu sih. Mungkin nanti ketika Pak Prabowo dilantik, terus pendidikan bisa gratis atau gimana gitu. Yang pasti ini Pak Prabowo belum dilantik, tapi kok negara kayak udah, aduh, amburadul gitu ya. Udahlah, buruan lah dilantik lah, biar mungkin nanti Pak Prabowo bisa benar-benar membawa perubahan. Walaupun gue kemarin nggak dukung Pak Prabowo ya, tapi karena beliau yang sudah terpilih, ya oke lah kita dukung sekarang. Mudah-mudahan beliau bisa tegas untuk mengambil putusan, tentunya perlu juga dengan rakyat. Lalu bagaimana menurut pandangan Pak Anies dan statement Pak Anies mengenai biaya kuliah mahal dan lain sebagainya? Ini lihat videonya. Kalau dari analisis Anda pribadi, ini yang salah apa? Negara yang salah sampai ini bisa terjadi. Tidak boleh ada situasi di mana anak putus sekolah karena tidak bisa membayar kuliah. Lalu kampusnya dan negaranya lepas tangan. Silahkan Anda urus sendiri, cari sendiri. Di negara kapitalis paling ekstrim saja nggak begitu. Kalau ada kesulitan, pasti diajak bicara apa yang bisa dibantu. Bagaimana bisa menuntaskan kuliahnya. Itu yang nomor satu paling penting. Kampus itu melihat mahasiswa bukan sebagai customer jasa pendidikan. Tapi pandang siswa itu sebagai anak bangsa yang nanti akan membawa kemajuan bagi bangsa ini. Tapi kalau mereka dipandang sebagai customer tidak bisa bayar karena tidak mampu, bukan karena tidak mau, lalu kemudian dihentikan, maka negara menjadi transaksi murahan untuk rakyat. Ini yang namanya tidak berkeadilan. Akar masalahnya apa? Akar masalahnya karena negara tidak mau mengalokasikan uang yang cukup untuk biaya pendidikan tinggi. Biaya pendidikan tinggi sederhananya gini, ditanggung dua pihak sederhana. Satu ditanggung oleh orang tua, satu ditanggung oleh negara, gitu kira-kira. Nah, porsi yang ditanggung oleh negara dulu besar. Orang tua dulu membayarnya sedikit, sehingga semua orang bisa kuliah. Sekarang terbalik, orang tua yang harus menanggung biaya, negara nanggungnya kecil. Ini akar masalahnya. Jadi selama akar masalah tidak diselesaikan akan berulang terus. Dan peristiwa ini ironis. Ironis sekali ya. Ditambah lagi Gen Z juga banyak yang tidak bekerja gitu loh, alias menganggur sampai 10 juta tuh kan. Nah tentu hal itu juga dikomentari oleh Bung Rocky Gerung. Kita lihat ya komentar dari Bung Rocky Gerung. Kemarin kita membahas soal data pada pusat statistik ada 9,9 juta atau 10 juta lah gitu dibulatkan bahwa Gen Z itu yang kerja enggak, kuliah enggak, training pun tidak. Dan ini kemudian memunculkan kekhawatiran dari Wakil Menteri Keuangan bahwa ini pasti dampaknya akan membuat pajak jeblok. Ya pasti jeblok, namanya kan pajak itu kan dari mereka-mereka yang produktif itu. Dan juga ini juga akan berdampak terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Itu 10 juta itu tinggi sekali itu, dan itu baru dihitung mereka yang tidak punya pekerjaan, bahkan yang separuh menganggur itu. Apalagi kalau kita hitung yang potensial untuk menjadi anak muda yang akan menganggur itu kira-kira 60 juta orang. Dan ekonomi hanya tumbuh 5%, itu artinya 5 kali 400, cuma 2 juta orang yang bisa diserap. Jadi memang akan ada beban pada Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo mesti menghitung ulang seluruh ambisi dia untuk menjadikan Indonesia negara yang tanpa kelaparan, tanpa pengangguran. Itu berat sekali, karena dimanapun politik itu batasnya adalah APBN. Apapun yang dijanjikan, kalau tadi jumlah wajib pajak itu tidak bisa diperlebar, tidak bisa diperluas, artinya beban pada negara. Jadi sekali lagi memang Indonesia dalam kondisi kritikal. Dan itu yang sebetulnya ingin diterangkan oleh ekonom-ekonom yang berupaya untuk memberitahu dari awal bahwa potensi Indonesia itu ada di dalam zona merah, secara ekonomi maupun secara politik. Itu kan baru kita bicara dari sisi sisi ekonomi ya. Tapi belum kita berbicara dari masa depan bangsa ini kan, itu jauh lebih serius ya, karena bagaimanapun kan sebuah negara itu tergantung bagaimana kualitas sumber daya manusianya. Itu penting sekali itu. Jadi kalau jumlah penganggur itu membebani negara, artinya potensi penganggur ini untuk berbuat kriminal juga tinggi. Kerusuhan sosial, social unrest, atau social disobedience itu. Jadi sebetulnya politik kita tergantung stabilitasnya pada daya tahan ekonomi kita. Sementara ekonomi kita memburuk. Jadi bisa dengan logika sederhana akan ada keresahan politik.
karena faktor ekonomi. Nah ini sebetulnya yang jadi sinyal kenapa ekonomi kerakyatan, koperasi, UMKM itu mesti diperkuat. Dan kemampuan SDM kita di bidang itu juga lemah, karena seolah-olah koperasi itu hanya netek dari korporasi kan. Jadi mau mengembalikan Indonesia pada basis awal perjuangan, yaitu menghasilkan negara yang sifatnya sosialistis dengan dasar koperasi, bukan yang kapitalistis, yang hanya akumulasi-akumulasi, tapi dengan akibat disparitas sosial makin tinggi. Nah itu mesti yang terjemin juga pada kabinet yang akan datang nanti. Mestinya kabinet yang akan datang, terutama di bidang ekonomi, tidak didikte oleh mereka yang kata Pak Lut toksik. Toksik itu artinya bisa memahami Pak Prabowo karena sekedar minta jatah, sekedar menekan, karena mungkin jadi penyumbang pemilu, tetapi mereka nggak berpikir bahwa kesulitan ke depan itu adalah mengatur bagaimana distribusi sumber daya kita itu menghasilkan bukan sekedar pertumbuhan, tapi pemerataan. Itu kan yang seharusnya dipikirkan. Karena dunia sekarang bicara tentang human solidarity. Bukan sekedar pamer-pamer bahwa kita punya uang banyak karena ekspor komoditas. Komoditas itu harganya selalu volatile. Dan tidak ada negara di mana ekspor itu akan menghasilkan kemakmuran pada rakyat. Kan yang eksportir itu kan cuma 3-4 orang player elitenya sebetulnya. Sementara rakyat menunggu trickle down effect yang harusnya didistribusikan melalui sistem pajak. Itu yang nggak terjadi karena basis pajak kita. Ya begitulah keadaan negara kita saat ini ya. Makanya rakyat juga banyak yang menunggu segera untuk Pak Prabowo dilantik gitu. Agar nanti apakah ketika Pak Prabowo sudah dilantik akan ada perubahan yang signifikan atau bagaimana. Dan tentunya hal ini juga menjadi PR yang besar untuk Pak Prabowo ya. Karena memang saat ini lagi gimana ya, ekonomi menurun, semuanya pokoknya menurun lah. Apa-apa mahal gitu kan. Lalu bagaimana dengan makan siang gratis? Oke teman-teman semua, kalau sudah cukup jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.